masih berhubungan dengan apa yang terjadi kepada Hargomai. Atau sebetulnya bukan kepada Hargomai saja ya, tapi siapapun, baik diri kita, keluarga kita, saudara kita, yang bermain di ranah supranatural. Salah nggak? Sebetulnya nggak salah ya kalau kita memang bisa mengembalikan dampak daripada apa yang sudah kita upayakan gitu. Kan kita lagi berbicara tentang misalnya nih saya nih, orang yang mencoba mengobati sakitnya orang lain. Sakitnya orang lain ini kita nggak tahu apakah sakitnya ini terjadi karena sebabnya dia sendiri, atau ibarat kata ada sebab dari sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya gini, orang ini sakit karena orang terdahulunya, orang tua sebelumnya itu pernah melakukan dosa. Ibaratnya seperti itulah mudahnya ya. Nah, si dosa ini dia tidak nyampe kepada pelaku yang melakukan dosa, ibarat kata begitu. Tetapi dia akan menjadi seperti kutukan kepada keturunan sebelumnya. Setelahnya. Nah, ini kalau misalkan saya sebut, ini seperti bom waktu atau sebuah sihir yang dia menggunakan kurun waktu gitu loh. Nah, misalnya gini, saya melemparkan sebuah kutukan atau membuat kutukan ya sederhananya gitu ya, dibuat kutukan, dimasukkan misalkan ke sebuah benda, entah itu batu, entah itu keris, entah itu apapun. Intinya kutukan ini menjadi energi yang saya keluarkan, lalu saya simpankan ke sebuah benda media, entah itu batu, entah itu pohon, entah apapun itulah, intinya ke alam di luar diri saya. Lalu si kutukan ini ibarat kata saya program, ya kayak doa lah gitu kan. Saya program untuk kepada siapa, misalnya saya tujukan kepada anak keturunan siapa gitu. Nah, ini hal seperti ini bisa saja terjadi dan benar-benar masuk ke situ ketika dia naas, ibaratnya seperti itu. Nah, banyak yang mungkin kita sendiri sampai saat inilah banyak orang-orang yang bermain di situ, dan harus waspada ketika kita ini berusaha mencoba menyembuhkan, membantu dengan kita istilahnya kita campur tangan gitu ya, membantu dengan kekuatan kita kepada orang itu. Bisa jadi pada saat ini itu sembuh, bisa jadi, tapi nanti itu akan terakumulasi. Bisa menjadi kalau kitanya lagi nahas gitu ya, itu menyerah ke kita. Nah, kalau misalkan metode atau teknik yang saya lakukan, itu teknik atau pendekatannya itu pendekatan nubuwah, pendekatan kesadaran diri, pendekatan meningkatkan kemampuan kesadaran diri, sehingga dirinya itu sendiri yang harus menyelesaikan karmanya gitu loh. Jadi tidak orang itu datang terus kita sembuhkan. Itu biasanya kalau proses seperti itu terjadinya hanya temporary gitu loh, bukan permanen. Jadi hanya sementara. Nah, yang permanen yang bagaimana? Yang permanen adalah ketika orang itu bisa meningkatkan energinya sendiri, bisa meningkatkan kualitas cara berpikirnya, bisa meningkatkan meditatifnya, sehingga orang itu sendiri yang memutus karma itu sendiri gitu loh. Jadi tidak kita yang memutuskan itu gitu loh, enggak. Bahkan sebetulnya kurang bagus, kurang boleh biasanya sih, bukan biasanya sih. Ya sederhananya nggak boleh gitu loh. Kita memutuskan karma dia, itu sudah tugas dia gitu loh. Orang itu sudah diberi tugas ibaratnya, sudah dikasih, ya memang dia sendiri harus menyelesaikan tugas itu gitu loh. Ibarat kata seperti itu sederhananya dalam satu sudut pandang. Nah, cara yang biasa saya lakukan itu menyelami ke dalam diri, tafakkur bahasanya ya. Jadi tafakkur, nanti tazakur, terus musyahadah. Nah, dalam musyahadah ini, persaksian ini yang harus kita utak-atik gitu loh. Yang musyahadahnya harus benar. Kalau nanti persaksiannya benar, mudah-mudahan tazakurnya benar, alias zikirnya benar. Nah, zikir versi saya itu bukan zikir mengucap Allah, enggak gitu, beda. Tafakkur versi saya juga bukan ingat
nama Allah enggak, beda. Memang secara lafaz, secara ucapan iya seperti itu. Kita seperti mengucapkan la ilaha illallah misalkan, seperti contoh sederhananya. Karena ini kan konsep musyahadah, tazakur, tafakur gitu kan. Nah, saya membawa ke realita yang cukup lebih kompleks sebetulnya. Dan memang ini mungkin gak semua orang mudah untuk sampai pada titik pemahaman masuk ke seperti itu. Ke alam bawah sadar seperti itu. Perlu proses latihan memang dan cukup panjang. Tapi kalau konsep yang saya gunakan, saya praktekkan seperti itu. Jadi saya akan mencoba mengajak orang itu menyelami dirinya. Muhasabah diri lah, kira-kira begitu. Dosa apa yang sudah saya perbuat gitu. Kesalahan apa. Lalu setelah tahu, menyadari, perbaiki gitu lah. Sederhananya, cara memperbaikinya bagaimana? Dengan meditatif. Meditatif ini bagaimana caranya? Mengontrol pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Itu susah memang. Susah. Tapi harus bisa. Nah, jadi konsep penyembuhan yang saya coba biasa bawa keseharian saya itu biasanya seperti itu. Meditatif sudah sepanjang waktu lah. Dan itu gak mudah. Sebetulnya saya mengatakan seperti ini buat saya kadang menjadi batal gitu loh. Ada rahasia yang memang tidak boleh dikatakan ketika saya katakan itu menjadi sebuah batal gitu. Tapi mudah-mudahan dengan bahasa seperti ini menjadi sebuah hikmah. Jadi anggaplah saya batal menyampaikan rahasia. Kenapa ya dikatakan batal? Karena ada semacam psikologi di setiap orang itu ketika menyampaikan sebuah pencapaian, ketika menyampaikan amalan rahasianya, itu menjadi sudah tidak rahasia lagi gitu loh. Ibarat seperti itu. Jadi kayak agak turun gitu loh. Pencapaiannya tuh kayak agak turun, energinya turun gitu loh. Nah makanya untuk menjaga zikir sirri ini, zikir qalbi ini, buat orang-orang yang makomnya sudah cukup tinggi gitu bahasanya, itu memang tidak boleh disampaikan, tidak boleh diucapkan gitu loh. Karena akan mengganggu duduk diamnya dia gitu loh. Bahasa lainnya tuh akan mengganggu kekhusyuan sholatnya dia gitu loh. Jadi tidak boleh mengatakan aku sudah sholat. Nah itulah bahasa sederhananya begitu. Makanya banyak zikir-zikir ibaratnya meditatif yang saya jalani itu ya saya rahasiakan, nggak pernah saya zahirkan. Yang saya zahirkan biasanya yang buruk-buruknya. Nah kenapa saya banyak menzahirkan yang buruk-buruk? Itu bahasa lainnya adalah untuk membuat hijab saya semakin tebal gitu. Jadi sangat-sangat sulit menjaga zikir qalbi ini, zikir rof ini, zikir sirri ini sangat-sangat sulit. Jadi malamadiyah itu zikirnya 4 lapis sederhananya gitu ya. Zikir zahar, ya zikir zahir, zikir sirri, zikir qalbi, zikir rof. Ini 4 tingkatan zikir yang pada level zahir dia berkamuflasenya luar biasa. Dia benar-benar menutupi zikir qalbi, zikir sirri, zikir ruhnya ini luar biasa dengan zikir zahir. Nah, zikir zahir ini yang dinampakkan gitu loh. Bagaimana yang dirasakan, dipikirkan, diucapkan, dilakukan. Ini sangat kompleks, sangat rumit. Sangat rumit. Dan saya suka bermain di situ. Saya suka bermain di ranah-ranah yang seperti itu. Kira-kira begitu guys. Mudah-mudahan di hari pertama bulan Ramadan ini banyak sekali manfaatnya.